Ya, welcome, selamat malam, selamat datang lagi di live kita pada malam hari ini. Aku tungguin dulu ya pada masuk semuanya. So, silakan masuk. Lancar-lancar semuanya, asyik-asyik dan seru-seru. Kemarin kita ngebahas tema tentang apa ya kemarin ya? Kayaknya macam-macam ya kemarin kita bahas. Orang tua lama bukan yang kemarin yang kita bahas ya kalau nggak salah ya. Jadi itu ya. Semoga dapat pembelajaran dari yang kemarin. Jadi hari ini kita mau tambahin lagi insight lagi biar makin apa ya, kayak lebih encer lagi otaknya. Yes, hari ini tadi testimonial day, sharing banyak banget ya dari semua teman-teman punya pengalamannya masing-masing. Dan setiap pengalamannya ini unik masing-masing gitu ya. Ketika melepaskan emosi ternyata banyak cerita di belakangnya yang mereka alamin gitu ya, dari sebelum ketemu sistem UITRT sampai akhirnya ketemu gitu ya. Paling seru itu kalau saya ngedengerin kisah-kisah perjalanan ya. Bagaimana banyak orang yang mencoba berbagai metodologi dulu. Karena sama seperti saya, dulunya saya belajar banyak sistem-sistem yang udah pernah ada sebelumnya, dan itu membantu saya melewati setiap apa ya, problem-problem yang saya lewati dalam hidup saya. Nah, sampai akhirnya saya menemukan ya bahwa emosi itu ternyata bukan untuk dikendalikan. Ya, selama ini kenapa proses perubahan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, lama, dan seolah tidak pernah selesai-selesai gitu. Biasanya hanya membantu kita untuk merasa lebih ringan. Ya, karena memang selama ini kita belajar untuk mengendalikan emosi kita atau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Belajar untuk mengerti semuanya yang terjadi dalam diri kita. Nah, itulah kenapa kayak setiap kali kita uh, kayak ngedapetin semuanya tuh kayak pelan-pelan, sedikit sedikit demi sedikit gitu. Makin lama rasanya kayak makin ringan, makin happy. Tapi kayaknya masalah itu nggak selesai-selesai. Setiap orang punya masalahnya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang masalah rumah tangga, masalah dengan ibu dengan anak, misalnya kayak kemarin yang ceritain, atau misalkan masalah sekedar di ruang kerja, atau masalah di mungkin juga hubungan relasional ya, pasangan suami istri, atau ya sekedar di masalah keuangan gitu ya. Jadi setiap orang punya challenge-nya masing-masing. Yang paling mudah memang kalau saya temukan belakangan ini adalah membuang trauma. Membuang trauma itu sangat-sangat mudah sekali. Kalau saya perhatikan dengan di OETRT, kayak like memang just hitungan menit gitu ya, nggak bukan sesuatu yang sulit. Membuang trauma jadi kayak sebuah yang benar-benar kayak sudah mencapai di titik ekspertisnya yang kayak udah benar-benar selesainya tuh sangat-sangat cepat banget. um, Katanya Kak Hapi Lihana, besok anak mulai sekolah lagi, mau siapin PR yang numpuk, sakit kepala saya, rilis 2 kali audio, sangat enteng, kepala sakit hilang, happy. PR sekolah anak siapa takut. Yes, yes, yes. Nah, jadi trauma paling cepat ya, terus juga fobia itu sangat-sangat cepat juga selesainya, kayak just an instant ya kan, kayak gampangnya minta ampun gitu ya. Zaman dulu kita sangat tidak mengerti dan memahami tentang fobia dan trauma. Kayak kita coba kendalikan, kita coba pahami, kita coba kontrol, kita coba untuk berdamai dengan hati. Nah, kan sering ada yang bilang kamu harus berdamai dengan dirimu, ya kan? Coba berdamai, berteman dengan semua rasa sakitnya, ya kan, terima rasa sakitnya. Nah, itu adalah sebuah ketidaktahuan aja. Jadi sebenarnya kita nggak perlu untuk berdamai dengan diri kita, tapi kita selesaikan secara total ya. Cara selesaikannya gimana? Ya mungkin part salah satu bagiannya adalah justru berdamai sih. Kayak penerimaan, tapi bagaimana tepatnya menerima. Kemarin dokter Lagawa tuh hilang bilang ya, pas di sharingnya dia bilang, um, menerima, ikhlas itu kalimat yang paling sering banget orang pakai. Dia bilang, lu perlu untuk bisa terima, lu perlu untuk bisa ikhlas, lu ikhlaskan saja, lu terima saja. Tapi orang selalu nanya gimana caranya tepatnya untuk menerima dan mengikhlaskan. Orang gua nggak ikhlas kok, kayak rasanya tuh kayak berat banget gitu, mau ngomong aja susah setengah mati ya. Nah, jadi ketika hal seperti itu terjadi, ya itu yang justru menghalangi kita kan. Nah, gimana cara kita bisa menjadi menerima secara seutuhnya. Nah, itulah sistem ini masuk gitu ya. Katanya Kak Rahmi, trauma masa kecil hitungan menit. Yes, kalau udah pernah ngerasain, Anda kayak ya semua teman-teman yang cerita tadi, ya memang seperti itu. Jadi kayak gampang banget cuman dengan tarik nafas melepas. Kayak Kak
Kak Prida bilang hari ini ada trigger yang bikin saya sampai sakit kepala, lepas begitu saja dengan tarik nafas, amazing. Yes. Jadi seringkali ikhlas di mulut doang kayak gitu. Ya bener banget, kadang-kadang seringkali ikhlas kita cuma di mulut tapi nggak bisa buat melepaskan. Ikhlas itu berbeda dengan toleransi ya. Jadi kayak akhirnya kita ya udahlah kita berdamai gitu ya, kita toleransi deh. Saya nggak suka, saya nggak seneng, tapi mau nggak mau saya harus toleransi. Jadi ya sudahlah, saya terima saja keadaan saya terima hidup saya memang seperti ini, saya terima saya memang begini, saya begini. Nah itu tuh terima yang nggak enak ya teman-teman. Jadi kayak gayanya kayak menerima gitu. Makanya ada yang bilang sama saya sudah doa pelepasan pak, berkali-kali saya sudah doa pelepasan, tapi ya kalau ketemu masih kesel, ya itu namanya bukan bukan melepaskan. Anda baru berdoa saja, tapi dari hati belum selaras gitu loh. Kalau udah selaras melepaskan benar-benar total yang mengampuni, memaafkan yang total ya. Ingat, kalau cuma di mulut tuh lain ya. Jadi banyak teman-teman tuh yang cuma sekedar di mulutnya memaafkan, mengampuni, tapi hati kecilnya urusan lain gitu ya. Jadi kayak tetap aja berantem, tetap aja kesel, tetap aja emosian kayak gitu ya. Katanya Kak Cinta Monita Hasibuan, anak saya kok dengan DWTRT fobia terhadap petir langsung hilang sampai sekarang aman. Oh, ini saya juga nggak tahu nih, baru dengar kisahnya juga Kak Cinta Monita. Thank you Kak. Jadi banyak banget orang yang praktek DWTRT, simple banget gitu ya. Ini memang kayak the most simple thing yang pernah ada di atas muka bumi untuk melepaskan emosi. Ya, saya nggak pernah lihat ada yang lebih mudah lagi dari ini. Begitu simple, sederhana sekali dan sangat-sangat efektif. Katanya Kak Prida, lepasin aja dengan DWTRT permanen. Katanya Mas Santosa Amin, bucin soalnya kok. Iya, kadang-kadang menerima, memaafkan cuma di kata-kata aja, seringkali sulit seperti itu. Nah, gimana caranya biar mudah? Kita mesti tahu istilahnya, bagaimana kita caranya membuang emosinya, cara kita ngertiin apa emosi yang perlu dibuang. Setelah dibuang ya kan bikin kita jadi lebih ringan. Banyak yang setiap hari nontonin live ini ya, dan mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali melepaskan emosi ya. Saya senang banget karena makin hari makin banyak yang ikutan nonton gitu ya, dan banyak banget testimoni yang sangat-sangat positif yang teman-teman kasih, terutama kemarin soal COVID-19 ya, karena kan banyak banget orang yang memang punya kekhawatiran berlebih tentang COVID, apalagi kalau yang lagi terpengaruh, usahanya lagi juga mungkin mengalami dampak ya, akhirnya jadi kayak merasa down gitu ya. Kemarin ada yang salah satu sahabat saya juga ketemu kayak gitu, dia bilang, oh saya jualan sulit nih karena mesti bayar sewa apa segala macam, terus juga customernya juga ya dia bilang nggak terlalu banyak. Akhirnya dia coba usaha sendiri gitu ya, dari pindah lokasi, dan ya ternyata dalam waktu sebentar aja dia udah bisa mendapatkan omset yang sama dengan di tempat yang dia sewa dengan begitu mahalnya kayak gitu. Nah ada juga yang kayak gitu. Jadi kisah orang beda-beda, pengalamannya lain-lain ya, tapi cara membuang emosi sebenarnya caranya sama ya. Jadi sederhana sekali kayak gitu ya. Cuma memang kadang kita belum tahu secara mendalam apa emosi tertentu yang sangat-sangat kuat dalam diri kita, bagaimana cara melepaskannya. Karena setiap orang punya temanya berbeda-beda. Setiap hari Anda datang ke sini ya kan, saya bantu untuk fasilitasin sama topik tertentu. Nah, cuma kadang-kadang kan mungkin ada topik-topik tertentu yang kayak sangat kuat sekali di dalam hidup kita. Nah, tema-tema yang seperti itu yang mungkin kita perlu sentuh lebih presisi gitu ya. Nah, biasanya kalau difasilitasin di sesi personal itu akan lebih kena ya. Kalau misalkan untuk tema-tema yang menurut Anda nih saya udah coba untuk beresin tapi nggak selesai-selesai, sisanya Anda tinggal nonton sebenarnya, karena di live saya itu banyak sekali, dan banyak orang yang bilang, ah cuman live doang ngemeng gitu, apakah emang bisa mengubahkan hidup orang lain gini gitu-gitu. Nah, apaan cuma disuruh tarik napas, buang kayak gitu. Tapi kalau Anda ikutin ya, banyak banget yang sharing sama saya, mereka nontonin video yang ini aja berkali-kali, mereka ngerasain transformasi hidupnya gitu ya. Jadi ini setiap hari ya mereka cerita, mereka bukan orang bayaran kok gitu ya. Kemarin kalau Anda lihat di video saya, salah satunya yang di Instagram saya, ada yang kayaknya baru belakangan di post gitu ya, Pak Rudy Nathan ya, Pak Nathan ini, itu dia penghasilannya itu sekitar, saya tahunya 500 miliar lebih ya satu bulannya. Jadi Anda bayangin 500 juta per bulan gitu ya penghasilannya, dan di atas 500 juta per bulan penghasilannya dia, tapi dia mau kasih testimoni tentang perubahan yang dia rasakan. Anda boleh cek di WTRT ya. Kalau saya sampai bayar orang buat
bikin testimoni saya bohong-bohongan bahwa istilahnya buang emosi itu palsu lah apa segala macem. Kan banyak orang yang kayak gitu ya, nawarin kayak oh buang trauma cepat gini segala macem gitu. Terus kalau misalkan emang saya mau bayar orang buat bikin testimoni, saya nggak bakal bisa bayar orang kayak beliau gitu ya. Beliau mau kasih sampai ngasih testimoni tuh bener-bener, kalau Anda perhatikan cara beliau ngomong tuh bener-bener dari hati beliau ceritakan. Itu nggak mudah loh gitu buat seseorang yang kayak di posisi kayak gitu mau ngasih testimoni ke ya buat dipublish di OETRT punya gitu. Nah, itu salah satunya aja, dan banyak sekali teman-teman yang mereka yang datang dan memberikan testi-testinya beda-beda gitu ya, pengalaman mereka yang berlainan gitu, dan semuanya itu it's not a fake testimony gitu, itu benar-benar sesuatu yang sungguh nyata karena mereka ngerasain yang tadinya beban yang mereka tanggung bertahun-tahun akhirnya terlepaskan. Jadi akhirnya mereka bersedia untuk membagikan, men-sharekan apa yang mereka alami kayak gitu ya. Ini kata Kak Eli bilang, dengan DWT kita belajar memilih apa yang kita mau, tapi bukan dengan keharusan, memilih dengan sukacita. Betul sekali, saya sudah merasakannya hanya menggunakan DTS aja. Oh iya, DTS berarti yang sesi ini ya. Ini kan saya sebut dengan DTS, Daily Transformation Session. Terus Kak Ririn bilang, malam kok kenapa waktu berdoa air mataku keluar sendiri? Biasa itu ada emosi bawah sadar yang memang sudah menumpuk, yang pengen banget mau dilepaskan atau dibuang. Nah jadi kadang ya emosi kita itu kan suka numpuk ya, kita nggak tahu gitu, pelan-pelan satu kumulatif, lama-lama jadi kayak numpuk di dalam bawah sadar kita, kayak capek. Mungkin ada yang merasa kayak lelah di dalam kehidupan gitu, kayaknya udah coba berbagai cara, saya udah doain berkali-kali kok nggak berhasil. Bukan karena doanya yang nggak berhasil, cuman kadang-kadang kitanya aja yang belum klik gitu loh, kayak bener-bener kayak sampai aku bener-bener aduh tuh bener sungguh deh gitu mau melepaskan. Nah gimana caranya ya, mesti kita memang kita breakdown dulu apa yang menciptakan semua rasa ini gitu, yang baru kita beresin, kita selesaikan. Jadi kita memang bergerak langsung, ibaratnya kayak dari sumber permasalahannya langsung yang kita buang, ya kan. Dan buat sampai kayak di OETRT ini develop ke titik ini yang sangat-sangat simple, sederhana dan bisa ini, ya butuh proses yang panjang. Buat saya pribadi ya developnya kan 10 tahunan kayak gitu ya. Jadi kayak bukan sesuatu yang mudah. Nah cuman banyak yang bertanya sama saya, kok bisa sih gitu ya, kayaknya apa-apa tuh gampang gitu, koreo ngelakukan macam-macam kayak gitu, kayaknya jadi simple banget ya. Ini ada Kak Lila juga bilang, saya ngerasain banget manfaatnya di diri saya pribadi serta anak saya, terima kasih banget kok. Ya sama-sama Kak Lila, awesome ya. Jadi kembali lagi semuanya itu kan kayak berproses ya teman-teman, dan dalam setiap proses itu kalau buat saya pribadi ini kayak sesuatu yang kayak saya sukai gitu, jadi saya jalankan terus menerus dan saya pelajari secara mendalam. Kemarin saya udah ngebahas tentang bagaimana caranya kita buat supaya growth terus, berkembang terus gitu ya, bertumbuh. Adalah satu, kita perlu punya mindsetnya benar-benar jelas gitu, bahwa ketika kita mempelajari segala sesuatu hal, kita perlu meyakini bahwa kita bisa dan kita mampu ya. Itulah kenapa yang bikin saya kayak oke, lakukan aja terus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sendiri nggak yakin, kita sendiri ragu, itulah yang bikin kita jadi apa-apa harus dimotivasi dulu. Kita apa-apa harus kayak mendorong diri kita untuk mencoba sesuatu. Kita harus kayak bergerak supaya bisa belajar sesuatu, kayak segala sesuatu itu tidak bisa otomatis, tapi harus kayak dikendalikan dulu secara sadar. Nah, kalau misalkan udah kayak begitu, nah kita perlu untuk memang nge-tweak dulu apa sih yang menjadi masalah yang bikin kita jadi nggak bisa bergerak secara otomatis untuk hal-hal yang baik yang ingin kita capai, ya kan. Banyak orang yang bilang kalau misalkan kekurangan motivasi, suntik motivasi lagi, 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 sampai kapan, pertanyaannya, kita harus bergerak dari dorongan orang lain? Sampai kapan kita harus dimotivasi untuk sekedar melakukan sesuatu? Sampai kapan kita harus disemangatin, kita harus dinasehatin untuk menjalani sesuatu? Kalau misalkan kayak begitu terus-menerusan kita lakukan, dan kita harus bergerak dari sebuah dorongan yang nggak ada, istilahnya kalau disuruh kita milih, kita mendingan nggak melakukan. Itu artinya ada sesuatu. Jadi kalau misalkan Anda memilih untuk tidak melakukan, kalau misalkan gini contoh, saya mau berjualan, atau misalkan saya mau ya berjualan lah paling gampang ya. Misalnya saya mau jualan atau saya mau bekerja, tapi kenapa kok kalau misalkan saya ada pilihan, lebih baik saya tidak memilih bekerja.
Kalau ada saya pilihan, saya lebih baik memilih untuk duduk di rumah main game, tidur, nonton drama Korea, atau ya kayak main ya sekedar chatting-chatting internet atau yang lainnya gitu. Nah, di saat kita lebih memilih itu, ya terus kita bilang, oh itu hobi saya gitu. Sebenarnya memang itu kelihatannya kayak hobi kita, tapi seringkali kadang-kadang hobi itu kita gunakan sebagai jalur kita untuk kabur dari dunia ini. Ya, orang kecanduan sesuatu kayak kecanduan alkohol untuk melarikan diri dari kehidupan, hidupku nggak enak, jadi aku pergi mending ke dugem, aku minum-minum, ya kan, aku main-main gitu ya, cari kenalan baru, misalkan buat apa? Lari dari kehidupan, ya. Em, Terus misalkan main game, terus-terusan main game sampai habis-habisan gitu ya, nggak ada berhentinya misalkan. Karena apa? Karena mungkin ya lari dari kehidupan. Sekolah itu nggak enak misalkan, atau kuliah nggak enak, kerjaan nggak enak, jadi larinya kemana? Main game. Jadi selalu kayak main game itu jadi kayak pelarian, ya kan? Atau sekedar sosial media. Hidup dengan pasangan nggak enak, hidup ngurusin anak keluarga nggak enak, ya udah larinya ke sosial media, tiap hari main sosial media. Takut berbisnis, ya udah larinya misalkan main game, larinya sosial media, larinya just bekerja kayak gitu. Jadi kayak selalu lari-larinya seperti itu terus. Nah, ini adalah bentuk kita pelarian ya terhadap hidup kita. Jadi kayak kabur. Nah, jadi teman-teman, seringkali kita tanpa kita sadari kita melarikan diri, ya kan? Dari apa yang kita pengenkan sebenarnya. Secara keinginan kita ingin, aku ingin ini, aku ingin itu, ini cita-citaku, ini yang aku ingin raih, aku ingin capai. Tapi di dalam hati, aduh tapi kayaknya nggak, aku capek kalau aku harus kerja untuk itu, lelah aku gitu. Kalau misalkan ini, kenapa sih aku harus lakukan ini? Kalau ada pilihan aku lebih baik nggak melakukan, lebih baik aku santai-santai di rumah, lebih baik aku main game, lebih baik aku. Nah itu ada kita sedang melarikan diri. Nah jadi seringkali kita yang kabur gitu ya. Aku harus sharing sama orang, misalkan aku harus berjualan, tapi aku malu, tapi aku kayak merasa nanti aku takut ditolak, kalau ditolak gimana. Inilah yang bikin kita jadi harus ngelawan rasanya. Biasa kan orang bilang, kamu takut, lawan rasa takut kamu. Kamu khawatir, lawan rasa khawatir kamu. Kamu sedih, lawan rasa sedih kamu. Kamu terima saja kejadian itu. Ya capek, ya kenapa? Energi Anda yang gembosin sendiri, ya. Jadi ibaratnya kalau saya gambarkan, misalkan ini rasa takut saya nih, ya, ini rasa takut saya, terus habis itu kan lawan rasa takutnya, yes, semangat, motivasi, yes, go 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 go, semangat, yeay, kerjain ya. Tapi rasa takut ini ya masih nempel di sini gitu kan, terus-terusan gitu, jadi milik kita, ya kan. Berdamailah dengan semua rasa ini, ya. Atau berdoa, oh ya Tuhan, aku berdoa supaya aku disembuhkan. Kan banyak yang bilang gitu, kalau lu luka batin berdoa, ya, luka batin berdoa gitu, terus kenapa nggak sembuh-sembuh? Ya batinnya itu belum bisa menerima, biasanya kitanya yang sulit sekali untuk menerima itu. Jadi akhirnya ya, jadi walaupun didoakan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Makanya kenapa kayak orang yang terluka batinnya marah, sedih gitu ya, kayak eh, kepergian dia begitu menyakitkan gitu ya, ditinggal tiba-tiba sama anggota keluarga, ya nangis nangis, didoain nggak hilang-hilang. Kenapa? Karena kitanya nggak ikhlas, teman-teman, ya. Itu hal yang sulit, jujur ya. Saya pernah waktu uh, Lesi meninggal ya, anjing saya, itu saya sampai 2 bulan apa 3 bulan saya lupa, saya nangis nangis di kamar mandi. Setiap kali saya mandi tuh saya nangis, gitu ya, karena kaget gitu loh. Pas lagi dia meninggal tuh tiba-tiba banget, saya lagi pulang malam-malam, mati lampu, dramatis ya. Terus saya cariin anjing saya, kok nggak ada gitu. Saya muter-muter keliling rumah gitu. Terus terakhir aku temuin di depan depan pintu rumah gitu ya, di samping sebelah ini kayak lagi, terus udah ngegeletak gitu, kayak udah nggak ada gitu. Wah itu sedihnya luar biasa ya. Saya bener-bener kayak 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 wah gila, grievingnya setengah mati gitu. Saya nggak berdaya, saya nggak bisa buat ini gitu ya, kayak bener-bener painful banget buat saya. Ya orang bilang ya move on aja lah, cuman anjing gitu kan. Kalau kalau buat orang umum ya begitu. Lalu kenapa kayak gini, lu cuman males, lawan aja rasa males lu kenapa cuman maju di atas panggung aja lu nggak bisa ngomong, ya kan. Itu kan gampang, hello Makjus, bukan begitu bosku. Ya kan. Jadi teman-teman, ketika kita menyimpan semua trauma masa lalu kita kayak gitu ya, luka batin itu sebenarnya sama seperti luka
Ya, kayak luka kalau Anda misalkan kena patah tulang, ya kan, jatuh dari motor, orangnya patah tulang. Terus didoakan tiap hari, oh Tuhan, semoga patah tulangku sembuh. Tanpa dia pergi ke dokter, tanpa dia sembuhkan, tanpa ada usaha ngebenerin tulangnya, tanpa di scan, tanpa dikasih obat. Akankah patah tulangnya sembuh? Didoakan terus? Enggak. Karena apa? Dokter itu adalah jawaban dari doanya kita. Tuhan, aku mau sembuh patah tulang. Tuhan kirimin dokter. Tuhan, aku mau sembuh patah tulangku. Tuhan kasih obat-obatan yang berharga di masa sekarang semua. Ya kan? Tuhan kasih ada yang bisa operasi kayak gitu. Nah, jadi eh itulah kenapa doa itu tidak menyelesaikan luka batin sebenarnya. Karena apa? Ya diselesaikannya dengan cara yang berbeda. Kalau orang berharap tiba-tiba langsung hilang, ya bukan begitu juga. Ya jadi kayak karena doa itu ya mirip kayak sakit kayak apa ya? Karena bukan doa. Karena luka batin itu sama seperti sakit yang kayak tadi patah tulang itu. Kalau patah tulang ya Tuhan ketika Anda berdoa, Tuhan ya kirimin dokter, ya kan, Tuhan kirimin orang yang bisa bantu Anda, kirimin perawat yang bantu Anda untuk menyembuhkan, Tuhan kasih obat gitu ya. Nah jadi ketika datang seperti itu ya diberesin gitu ya, baru bisa sembuh ya kan, kayak gitu. Nah sama ketika ada luka batin kita perlu tahu caranya buat ngebuangnya. Ketika kita tahu, nah kita bisa buang, kita bisa lepaskan. Tuhan kirim orang untuk menyembuhkan ya, misalkan contohnya Anda belajar sama saya buat ngebuang emosinya gitu ya, luka batin Anda, trauma Anda, buang, hilang gitu. Nah ketika udah hilang ya sudah, hidup Anda jadi hidup yang baru ya. Anda belajar terus caranya gimana buat menyembuhkan luka batin sendiri, Anda udah punya tekniknya, ya sudah Anda tinggal buang sendiri gitu. Jadi banyak orang yang di luar sana soalnya begitu, Pak saya udah doain, kenapa doa saya nggak dijawab sama Tuhan, saya luka batin gini 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 nggak sembuh sembuh, saya doain. Ya iya, karena namanya juga luka batin. Luka batin itu ya seperti luka ya, jadi kayak luka yang kayak luka menganga gitu ya, kayak kayak orang patah tulang, jatuh motor, patah tulangnya ya perlu datang ke dokter buat diberesin ya kan, disembuhin. Jadi ketika Anda selesai sembuh, selesai tenang, happy, ya sudah, Anda tidak perlu hidup terus-terus berlama-lama dengan trauma Anda ya, tapi benar-benar diselesaikan, bukan cuma sekedar ditutup. Nah banyak orang yang sekedar kalau ada luka batin ditutup, dilupakan ya, jadi kayak oh ya dulu pernah disakiti gini, ya sudahlah kita lupakan saja ya. Tapi begitu, bagaimana taunya bedanya antara saya sudah selesai sama case itu, sama case itu masih mempengaruhi saya. Contohnya misalkan kalau bicara tentang luka batin, trauma masa lalu, Anda cukup ingat aja ceritanya. Misalkan Anda ingat lagi, dulu saya pernah dijahatin sama sahabat saya waktu kecil dulu. Terus kayak pas diingat tuh langsung pala saya kayak, kesel banget sih. Kenapa sih ini orang harus ada di muka bumi? Kalau kemarin salah satu sahabat saya sampai bilang katanya, lebih baik tuh orang mati aja deh kata dia. Gue pengen Tuhan tuh bales kata dia. Kalau bisa tuh bener-bener kayak dia ngerasain tuh semua yang gue rasain gitu. Kalau bisa lebih parah gitu. Sampai susah banget, kayak keras banget, sampai nyebut namanya aja nggak mau gitu. Saking dia benci, kesel sekali sama orang itu gitu ya. Kayak nyebut namanya aja nggak mau. Udah deh nggak usah sebut-sebut nama dia gitu ya. Terus kalau nyebut nama itu harus dipaksa gitu. Ya, nah kalau kayak gitu, itu adalah hati kita ya kan, yang masih nyangkut teman-teman. Nah itu yang kita perlu ngerti bagaimana caranya ya kan, melepaskan itu semuanya. Ketika sudah dilepaskan, nanti akan jadi ringan, happy, dan nggak ada yang mengganggu lagi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi menolong, doa tanpa usaha sama dengan zong. Jadi jangan dilawan, jangan disimpan, jangan dikendalikan, dilepaskan saja, betul ya. Jadi memang betul seringkali orang cuman sekedar berdoa, tapi mereka tidak melakukan usahanya. Nah usahanya bukannya tidak melakukan sih ya, kadang-kadang mereka melakukan usahanya, tapi usahanya kurang tepat ya, karena caranya yang tidak tepat. Jadi caranya perlu yang tepat. Waktu dulu cuman caranya belum ketemu saja. Sekarang udah ketemu caranya, udah di cara yang paling simpel buat ngelepas emosinya, Anda bisa praktekkan dalam hidup Anda juga ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah Kak Leni cerita, iya kok pernah aku nggak keluar rumah sampai berminggu-minggu karena dikecewakan orang terdekat. Pinjam uang, janji akan dikembalikan. Seminggu lalu saya memberi semua yang saya punya, tapi sampai sekarang tidak dikasih. Saya kecewa dan mengurung diri. Bagaimana melepasnya supaya nggak beban lagi? Kayaknya pernah saya bahas kemarin ya tentang piutang ya. Nah itu silakan ditonton. Jadi Anda bisa ngelepasin emosi juga, nonton dari yang situ. Ya jadi kalau Anda sudah nonton,
Itu akan membantu Anda untuk meringankan bebannya kalau misalkan belum hilang ya. Kalau misalkan mau sampai hilang ya mungkin kalau bisa di session personal akan membantu Anda untuk melepaskannya, atau di kelas di TK ya. Jadi kayak gitu. Eh, Kata Mas Santosa, 2 minggu ini SGOT, SGPT ku sudah di angka 57 dan 54. Sebelumnya sampai 280 dan 270. Wow, ini perkembangannya luar biasa ya. Gamma GT ku sudah di 336, sebelumnya di 90. Berkat saya selalu melepaskan kekhawatiran saya dan jadi happy. Yes, paling asik adalah melepaskan kekhawatirannya sendiri. Anda tidak perlu terus-terusan bergantung sama saya. Ya, jadi ini yang bisa bikin Anda self-sustain. Buat pertama, mungkin Anda perlu belajar. Tapi ketika Anda sudah belajar, Anda mau praktek sendiri, Anda bisa melepaskan sendiri, itu akan mengubahkan hidup Anda secara keseluruhan. Ya, karena emosi itu ya kita perlu belajarin caranya. Menurut saya, salah satu skill yang paling perlu dimiliki oleh semua manusia adalah makhluk hidup di atas muka bumi ini adalah seni membuang emosi bawah sadar. Atau seni membuang pemahaman negatif bawah sadar. Atau seni melepaskan fobia, trauma, dan lain-lainnya. Karena apa? Setiap kita pasti punya hambatan bawah sadarnya sendiri masing-masing. Nah, ketika kita belajarin satu kali, Anda akan bisa pakai seumur hidup Anda. Ini adalah basic skill yang perlu dimiliki, ya kan? Mungkin Anda bisa punya skill-skill yang lain, ibaratnya. Tapi kalau ada virus bawah sadar yang mengganggu Anda di dalamnya, ibaratnya kayak tadi, ini misalnya virus bawah sadar, ya. Anda sehari-hari aktivitas segala macam, terus dipengaruhi virus ini. Ya, jadi ketika virusnya nyangkut ngegondolin kayak gini, ini yang bikin seberapa banyak pun input aktivitas yang kita masukkan itu hasilnya jadi nggak bisa maksimal. Aplikasi bagus kita masukin, tapi ada virus yang mengganggu, akhirnya menggondoli energinya, jadi kayak nggak bisa bikin jadi hidup kita lebih nyaman gitu. Nah, ini yang kita perlu buang ya, sehingga kalau dibuang akan bikin jadi kita lebih happy, jadi lebih ringan. Om Ray, jika misal merasa ada beban bawah sadar, tapi kita nggak tahu part mana yang bikin beban, apakah harus disortir? Wah, saya kurang paham nih, maksudnya part mana yang bikin beban itu seperti apa maksudnya? Mungkin bisa dikasih penjelasan lebih lagi. Terima kasih. Dari Kak Imok ya, Dokter Imok. Oke. Jika misalnya ada berasa beban, kita nggak tahu part mana yang bikin beban, apakah harus disortir? Oke. Intinya adalah kita menemukan sih sebenarnya masalah apa gitu ya. Jadi kayak gitu. Semua makhluk hidup kok, termasuk hewan dan tanaman dong. Ya, the truth is Anda bisa gunakan untuk membuang trauma pada hewan juga. Ya, kalau misalkan emang ini, cuman itu lebih ke advance-nya lagi, ya kan. Sebenarnya sih simpelnya ya, karena manusia dan hewan ya selama makhluk hidup, ya kan, masih satu rangkaian energi. Anda pegang saja sebenarnya ya mirip kayak kalau beberapa teman kan, Ci Juli udah sering dengar teman-teman cerita tentang anak kan, ya kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Hewan punya traumanya tersendiri juga. Contohnya Lesi pernah punya trauma juga ketika awalnya sangat dekat sama saya, dia sayang banget sama saya. Terus abis itu ketika pacarnya Lesi ya kan, jadi ada anjingnya datang, anjing kampung dari luar kan, kalau di musim kawin gitu ya, ada satu anjing kampung yang sering masuk ke dalam rumah gitu. Nah, waktu satu hari saya berantem hebat sama anjing kampung itu, saya pukulin habis-habisan gitu ya. Ya tanda kutip sebenarnya itu kan suaminya dia gitu. Karena dihamilin terus gitu, udah dihamilin tuh berkali-kali. Nah, yang terakhir kali itu ya ternyata dia hamil lagi gitu, dipukulin. Jadi namanya guguk ya kan, waktu itu belum disteril lama, terus ternyata udah terlalu tua katanya, kalau disteril kasihan sama dokter. Nah, jadi dan ya itu yang memang hamil terakhirnya dia sih. Habis itu dia meninggal. Nah, pas lagi abis dari yang saya ada tragedi pemukulan itu, setelah itu dia kayak kalau ketemu saya tuh dia kayak sedih gitu loh, dia kayak nggak mau ketemu saya, jadi kayak dia selalu buang muka gitu. Nah, jadi kayak dia punya traumanya sendiri, jadi hewan pun punya traumanya sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau Anda pukulin kan dia jadi takut sama Anda misalnya kayak gitu ya. Jadi hewan itu mirip kayak manusia juga, punya rasa takutnya juga kayak gitu ya. Oke. Puji Tuhan sudah bisa melepaskan emosi batin, cuman kali ini dihadapkan dengan luka batin terhadap tim karena menganggap saya saingannya, akhirnya ngomong aneh-aneh. Ya udah, itu ada rasanya lain lagi ya. Yang penting emosinya bisa dirasakan, dan sama kayak saya, rasanya apa dilepaskan saja, plong, lega banget. Yes, jadi sebenarnya seperti itu. Oke. So
Kurang lebih hal seperti itu yang saya sharingkan. Saya nggak tahu dari tadi ngobrolnya udah macam-macam ya. Intinya adalah melepaskan emosi itu sebenarnya hal yang simpel. Yang penting kita perlu tahu adalah titik mana yang kita perlu lepaskan. Dan tema yang kita bahas kan udah banyak banget gitu ya selama kita live banyak banget gitu di Instagram. Hari ini kan udah tanggal berapa, 23 Mei gitu ya. Jadi kayak udah ini bulan kelima berarti ya tanpa kita sadarin. Berarti kan udah kayak lebih dari 100 hari lebih gitu live yang berbeda-beda dengan tema topik yang lain-lain. Anda bisa pilih mana yang memang paling cocok buat Anda. Ketika Anda gunakan itu akan membantu sekali ya kan buat membuang emosinya gitu ya. Dan ya udah waktunya mungkin untuk berubah. Dan satu hal yang penting lagi yang saya ingin sampaikan adalah ketika Anda kayak open to change ya kan, dan menyadari bahwa luka bawah sadar itu memang bisa Anda sembuhkan ya, jangan usah nunggu-nunggu buat ngebuangnya ya, jangan lama-lama disimpan ya kan. Cari aja tema yang spesifik yang memang Anda pengen buang hari ini, cari di live yang sebelumnya, nonton aja beberapa kali, dibuang gitu ya, jadi kayak supaya bener-bener bisa ya menyelesaikan semuanya gitu ya, kayak gitu. Katanya Kak Frida, Oreo marahan sama doginya. Iya, waktu itu saya lari-lari, saya berantem sama dia, kalau nggak salah sampai bertanda deh di sini. Jadi ini luka yang kayak apa? Kalau teman-teman lihat nih ada kayak garis gitu di sini. Nah, ini adalah luka waktu itu sampai jatuh gitu ya saya. Kebodohan saya sendiri sih. Nih. Jadi kalau orang bilang kalau anjing menggonggong, Anda balas menggonggong, saya jadi bingung yang anjingnya siapa gitu kan. Waktu dulu saya berantem sama anjing gitu ya. Eh, dan ya jadi lucu aja kalau mikir sekarang gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi emosi kita mikirnya jangka pendek gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lepaskan, ya hal itu jadi nggak signifikan lagi. Saya jujur pribadi sangat-sangat jarang marah, saya sangat-sangat jarang emosian sekarang. Kalau dulu saya sangat emosian, saya sangat mudah tertrigger, gampang banget kayak bereaksi dari respons yang langsung, spontan, tanpa terpikirkan lagi. Sekarang saya bisa ya jadi manusia yang lebih ringan aja ngejalanin kehidupan, lebih happy, lebih asik, lebih ringan gitu buat saya pribadi. Dan banyak teman-teman yang di IC juga ngerasain hal yang sama gitu, transformasional banget buat mereka. And so kayak gitu teman-teman. Jadi emosi itu mudah kalau dilepaskan. Kalau dikendalikan memang susah. Kalau dicoba kenalin juga susah. Kalau Anda coba redam juga susah. Karena apa? Itu jadi energi yang ngumpet di dalam bawah sadar Anda. Selama Anda nggak lepaskan, Anda lupakan, dia akan tetap ada. Anda kendalikan, dia tetap ada. Jadi gini, Anda kendalikan, dia tetap ada. Anda lupakan, dia tetap ada. Kendalikan, terus apalagi yang biasa kita lakukan sih, kita lawan juga dia tetap ada, ya kan. Misalkan kalau dibilang oke, kamu harus semangat, berarti dia ada rasa malas dalam dirinya. Kalau dia harus sampai disemangatin, dia harus dimotivasi, berarti ini ada. Terus kalau saya harus mengontrol emosi saya, berarti di sini ada yang nggak senang, nggak happy-nya. Jadi saya belajar kontrol ini. Ya, terus ada lagi, misalkan kayak contohnya saya bersabar. Saya kesel sih, saya marah, tapi saya bersabar. Terus ada lagi yang nerimo. Oke ya, misalnya saya kesel sama dia, saya benci, tapi ya saya nerimo lah, dia emang seperti itu. Artinya kita lagi nerimo rasa ini gitu ya. Ya udah, rasa ini memang ada gitu ya, saya terima aja deh. Emang saya kesel sih sama dia, tapi apa boleh buat, saya benci banget, saya marah, saya begini-begini kayak gitu. Nah, jadi ini nyangkut ya kan. Sedih ya sudahlah, terima aja, sedih nggak apa-apa deh, gini-gini ya saya nerimo kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu juga rasanya masih ada. Tapi kalau Anda melepaskan, itu completely hal ini tidak ada lagi sama sekali. Ya, ditahan juga masih ada, betul, ditahan juga masih ada. Jadi semua sistem yang selama ini kita pakai, kalau misalkan masih sifatnya bertahan, ya kan, menenangkan diri, misalkan, oke, tenangkan diri, tarik nafas, lepaskan, belajar makin sabar, jadi pribadi yang lebih tenang. Ya, saya lebih sabar, saya manusia sabar, saya luar biasa, sabar. Mulai sekarang dan seterusnya, saya memutuskan diri saya menjadi lebih sabar lagi, saya jadi lebih tenang lagi, saya jadi lebih happy lagi. Saya begini, begitu. Ketika kita memasukkan misalkan afirmasi positif, ya kan, sugesti positif,
ini tetap ada rasanya. Ya, jadi ketika kita misalkan kayak sugesti, oke, semakin hari saya semakin sabar, semakin hari saya semakin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang makin mencintai keluarga saya, dan juga pribadi yang makin sayang, pribadi yang makin penuh cinta. Tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi saya. Seberapapun orang di sekeliling saya marah-marah sama saya, kesal sama saya akan tetap baik sama mereka. Tapi core energinya masih tetap ada. Ya, saya ganti kesadaran saya. Kalau ada orang jahat sama saya, misalkan, artinya Tuhan lagi nguji saya. Ya, ini adalah ujian saya untuk menjadi saya lebih dewasa, ya kan? Nah, wah itu lebih gokil lagi. Ketika kita bilang ketika orang ngejahatin itu artinya ujian, ya, wah biar kita lebih makin naik naik levelnya gitu ya. Langsung abis itu apa? Banyak ujian-ujian yang datang, ya kan? Jadi kayak seperti itu. Nah, ini teman-teman, ya jenisnya. Jadi kita perlu buang, lepaskan. Ketika dibuang, dilepaskan secara total akan hilang. Ya, tapi kalau selama kita masih mengontrol, mengendalikan, memendam, meredam, ya melawan, ya akan terus-terusan seperti itu. Oke, hopefully Anda mulai memahami, ya kan? Membuang emosi itu sangat-sangat mudah. Kalau ini Anda kendalikan seumur hidup, Anda kendalikan, kontrol, pendam, redam, Anda belajar menenangkan diri, tarik nafas, lepaskan, terus-terusan seperti itu, ya nggak akan selesai. Tapi kalau Anda cari tahu mana yang perlu dibuang secara total, Anda buang secara total, hilang, pum, dia tidak akan kembali lagi. Apa yang sudah dihilangkan tidak akan bisa datang lagi. Oke, so semoga Anda bisa mempelajari hal ini dari apapun yang tadi saya sampaikan. Semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda, maka semuanya diterima, disadari, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda terus-menerus berafirmasi kalau ujiannya makin banyak. Oh ya, oke, kapanpun Anda merasa kalau ujiannya banyak artinya akan naik level, ya kan? Kalaupun kamu pernah mempelajari, naik level adalah bentuk dari ujian. Ketika ikut ujian baru bisa naik level. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersimpan yang perlu dilepaskan dalam tubuh fisik Anda yang memang masih ada, sadari, ambil setiap pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua hal yang muncul dari kesadaran Anda karena Anda mendengarkan video ini, dan semua pemikiran yang ada dalam diri Anda yang mungkin selama ini ingin Anda lepaskan tapi Anda tidak tahu bagaimana caranya, just sadari semua menghalanginya apapun itu. Ambil setiap pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang diinginkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan dari dalam tubuh Anda, seberapapun kuat ditahan, seberapapun tidak diizinkan, semuanya disadari, diambil pesannya, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul yang tersisa dalam diri Anda terkait dengan hal ini, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Ada Pak Guga Eko, yes. Belajar bisa dari IG live saya, ada banyak ya, silahkan nonton dulu. Hari ini saya lebih banyak ngobrol tentang fondasi berpikirnya. Jadi kadang-kadang kan orang berpikir, kok kenapa bisa cepet banget sih ngebuang emosi? Karena kita buang, jadi bukan kita kendalikan. Kalau kendalikan itu lama sekali, butuh proses yang sangat-sangat panjang. Dan proses itu sangat-sangat terkadang menyakitkan, capek, melelahkan, banyak buang-buang waktu. Saya dulu bolak-balik terus ke sistem perbantuan yang ngebantu saya untuk just menemani saya melewati semua rasa sakit saya selama ini. Tapi ketika saya tahu bagaimana caranya melepaskan emosi, semua rasa sakit itu ya saya lepaskan. Jadi nggak ada lagi yang men-trigger saya menjadi rasa sakit pikiran ya, sakit mental saya. Ya kan, kesedihan saya hilangkan, kekhawatiran saya, ketakutan saya lepaskan semuanya, ya kan. Nah, ketika semuanya lepas ya sudah sangat-sangat ringan sekali gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh sangat-sangat berbeda. Saya nggak tahu apa rasa yang masih tersimpan dalam diri Anda yang memang perlu ya, yang memang ingin Anda lepaskan. Cukup sadari saja, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Lucu ya, tubuh fisik kita kadang-kadang nggak tahu apa yang ini udah ikut-ikutan aja, lepasin tapi ya makin ringan gitu.
Karena tubuh kita kadang tahu, oh ini yang masih nyangkut, oh ini yang pengen banget dibuang, oh ini yang pengen banget dilepaskan. Ya udah tarik nafas, lepaskan saja. Kayak gitu ya. Jadi kalau temanya spesifik pas, ya Anda akan bisa buang emosi Anda, akan sangat-sangat memudahkan dan meringankan Anda. Terima kasih, hari ini ngobrolnya jadi panjang lagi. Besok kita mulai format pendek lagi ya. Ingetin saya loh. Ya, tapi hopefully Anda dapat sesuatu sehingga nanti buat kedepannya kita udah siap standby untuk ngebuang-buang emosinya lagi. Kayak gitu ya. Katanya Mas Santosa, kapan Anda terakhir marah? Sudah lupa tuh. Ya, yes, bener banget. Saya juga udah nggak tahu udah kapan terakhir saya marah ya. Ya, lama banget sih. Orang bilang karakter tidak bisa dirubah, itu karena mereka tidak tahu. Orang bilang perubahan butuh waktu yang lama, itu karena mereka tidak tahu caranya. Orang bilang mengubah seseorang sifat itu susah karena mereka tidak tahu caranya. Simply karena orang-orang nggak tahu caranya aja belum ketemu selama ini. Akhirnya ada sistem ini yang membantu banget untuk melepaskan emosi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kalau Anda mau coba mendalam dan lebih tahu lebih dalam lagi, ya bisa ikut di kelas di TK kapan-kapan kalau saya adakan. Memang sudah lama sih saya nggak ngadakan ya. Nanti kalau saya adakan lagi ya Anda mungkin bisa ikut ya, atau ke DTC kalau misalkan emang Anda merasa urgent banget nih pengen diberesin, silakan, please feel free, welcome ya. Selagi saya memang masih ya sering bawakan DTC juga karena saya senang sih kalau bisa bantuin orang sampai terlepaskan emosinya ya. Terima kasih kok, tiap hari ringan plong asik happy, kata Kak Dian Pramesti. Sama-sama Kak, just makin happy, makin seru, makin asik lagi semuanya teman-teman. Pokoknya all the best and greatest for you all ya. Jadi biar makin senang lagi. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih udah ngedengerin rantnya saya. Hopefully ada hal-hal yang lebih ringan lagi yang Anda bisa rasakan saat ini, dan besok kita akan buang lagi emosi dengan topik-topik yang berbeda. Ya, kalau hari ini saya random topik karena mungkin lebih ke arah menyadari tentang pentingnya melepaskan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari bahwa melepaskan emosi adalah satu hal yang penting sekali yang bisa menjadi sebuah kunci untuk mengubahkan keseluruhan kehidupan Anda di masa sekarang dan masa depan. Semua yang tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda sepenuhnya. Sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk mencoba cara ini sebagai sebuah cara baru yang membantu Anda untuk melakukan transformasi Anda lebih mudah lagi. Kehidupan seperti yang Anda inginkan, yang mau Anda ciptakan dalam hidup Anda. Semua yang tidak mengizinkannya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Dan semua yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan semua. Tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Oke. Terima kasih ya. Be happy, seru-seru selalu. Ingat, tidak perlu dikendalikan, tidak perlu dipendam, tidak perlu diredam, tidak perlu dilupakan. Ya, yang perlu adalah kita lepaskan. Ya, sekali belajar, seumur hidup kita bisa gunakan. Terima kasih semuanya. Be happy, always, selalu. Sampai ketemu lagi. Love you all. Dadah.